Acara ini dipersembahkan oleh Indonesia, negara kepulauan yang dikaruniai kekayaan alam melimpah dengan pesona yang menakjubkan. Tak hanya pesona alam, warisan budaya, sejarah dan karya kreatif anak bangsa juga menjadi potensi yang mampu mengangkat nama Indonesia mendunia. Pesona Indonesia sejak lama menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisata menjadi penyumbang terbesar kelima pendapatan Indonesia. Pertama, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Jadi keindahan laut kita, keindahan gunung kita, dan banyak lagi yang luar biasa. Yang kedua, kita kaya dengan kebudayaan. Kebudayaan kita juga luar biasa bagus dan beragam dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bersaing dengan negara-negara tetangga-tetangga kita. Pertama, mereka punya kekuatan di infrastrukturnya. Kedua, aksesibilitas. Tak hanya wisata, berbagai karya kreatif anak bangsa juga mampu bersaing di dunia internasional. Sebut saja karya perancang muda Tex Saverio yang kerap dipakai selebriti Hollywood seperti Lady Gaga hingga Jennifer Lawrence. Indonesia juga pantas berbangga dengan rendang. Sajian khas kuliner tradisional masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat ini dinobatkan menjadi makanan terlezat di dunia berdasarkan hasil jejak pendapat CNN. Menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN 2015, Indonesia harus bersiap bersaing di kancah regional maupun internasional. Selain inovasi dan kreativitas, juga diperlukan dukungan perbaikan infrastruktur dan pendanaan dari pemerintah agar potensi yang dimiliki bangsa Indonesia tergarap optimal. Ya, selamat datang di acara perdana Jakarta Chief Marketing Officer Club Indonesia Wow. Dan di dalam edisi perdana ini kita akan membahas tentang how to market Indonesia to the world. Marketing Indonesia to the world. Tanggal 8 September 2014 yang lalu, saya menginisiatifi suatu event, yaitu peluncuran sebuah lagu yang diciptakan oleh Slank, yaitu Indonesia Wow. Lagu Indonesia Wow ini bukan untuk kampanye Pilpres lagi. Yang menang bukan Capres nomor 1 dan Capres nomor 2, itu sudah selesai. Yang menang adalah Indonesia, karena itu namanya Indonesia Wow. Pak Jokowi kebetulan hadir pada waktu itu, dan buat saya Pak Jokowi ini memang presiden marketing oriented pertama di Indonesia. 2010 yang lalu kita Makpres menganugerahkan Marketer of the Year sektor government ketika beliau masih wali kota Solo. 2012 ketika beliau menjadi gubernur DKI Jakarta, kita memberikan award lagi yaitu Post Achievement. Orang-orang yang sudah menang kemudian promosi achievement. Dan ternyata 2014 beliau menjadi presiden elect. Jadi beliau betul-betul cepat dalam membuat building his personal brand. Dan pada waktu beliau datang, beliau mengatakan Indonesia itu kaya sebetulnya. Mau apa? Kolam ada, gunung ada, laut ada, semuanya ada. Pariwisata baru bisa maju kalau ada marketingnya. Kemudian apa yang tidak ada? Agricultural product kita semuanya kaya, mulai dari kopi, kakao, wah sawit dan sebagainya, kreatif industri. Tapi kalau tidak ada yang memarketingkan, susah juga trade-nya, ekspornya nggak bisa. Dan kesempatan untuk investasi di Indonesia sangat besar. Nah pada saat ini hadir bersama kita adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Ibu Yanti Sukamdhani. Saya juga di BPPI, ini bos saya, Ketua BPPI. Gimana Ibu, pandangan Ibu tentang memarketingkan tourism Indonesia to the world? Kalau kita khusus fokus di tourism ya. Ya, terima kasih Pak Hermawan.
sebagai Badan Promosi Pariwisata Indonesia, tadi betul sekali, apalagi turisme itu tidak bisa jalan tanpa marketing. Ya, jadi tourism itu kan selling dream, we are selling destination. Ya, jadi kita ingin menggambarkan negara kita, daerah kita penuh dengan objek wisata, destinasi, tapi itu kan gambaran baru indah kalau dia udah datang. Ya, oleh karena itu kita perlu marketing, kita perlu visualisasi, advertising supaya orang sekarang posisi senang. kita berapa? Turis. Kita sekarang target tahun ini 9,5 juta. Ya, kira-kira 9,5 juta. Tercapai? Ya mudah-mudahan tercapai sampai hari ini belum, ya ini kan belum akhir 5 tahun kemudian? Nah 5 tahun kemudian target Bapak Jokowi Presiden terpilih adalah 20 juta wisatawan asing, 275 juta wisatawan domestik. Nah gimana cara marketingnya ini supaya itu tercapai? Sekarang caranya adalah tentunya kita harus lompat ini ya, ini udah nggak bisa jalan lagi, harus lompat. Oleh karena itu kita harus membuat suatu rencana yang strategis untuk mendatangkan wisatawan ini, yaitu dengan cara-cara, dan Indonesia ini kan sudah sangat terkenal di dunia ya. Nah kita harus bekerja strategis itu misalnya apa? Misalnya ada 7 minat khusus yang dimiliki oleh Indonesia ini. Itu? Yaitu misalnya mengenai MICE. MICE yaitu meeting, MICE. Kedua adalah wisata bahari. Lalu ketiga adalah wisata yang berkaitan dengan dengan wellness. Ya kan, Indonesia ini heritage loh, kita memiliki hal-hal yang berkaitan dengan heritage. Dan yang keempat adalah wisata yang berkaitan dengan sports. Ya, sports ini adalah merupakan yang penting. Dan kelima adalah wisata yang tadi saya katakan culture and heritage, dan juga wisata yang berkaitan dengan alam. Nah ini yang bisa dipasarkan oleh Indonesia. Ya, itu Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Tapi saya masih punya seorang tamu lagi. Ini Ibu Rosmalia, anggota Jakarta CMO Club, orang Singapura tapi cinta Indonesia ya. Gimana Anda sebagai orang Singapura yang bermukim di Indonesia selama? Bagaimana melihat Indonesia yang begini kaya alamnya, apa yang harus dilakukan di pariwisata ini? Yang jelas, saya pikir itu yang bagian cultural dan environmental itu sangat banyak potensialnya ya untuk dipromosi. Indonesia. Yes, Indonesia. Indonesia has to promote bagian culture, heritage dan environnya. Kenapa? Ya, dan I think kalau shopping itu udah biasa lah ya. Shopping bisa ke Hong Kong, bisa kemana. Tapi kalau sesuatu yang tentang culture dan sesuatu yang mau enviro, apalagi orang-orang yang umur yang the new generation lah ya, yang mereka lebih sensitive to the environment. Pelajarannya dari session 1 ini adalah harus dicari diferensiator. Jadi sebetulnya kekuatan Indonesia di mana? Jadi build on the strength, not build on the weakness. Kita tahu infrastruktur kita kan masih kurang ya, tapi jangan mengeluh terus. Infrastruktur kurang, kemudian kalau gitu ya tidak perlu dimarketingkan turisme ini. Kalau gitu terus ya repot. Tapi Ibu Rosma sebagai orang luar yang tinggal di Indonesia itu melihat bahwa iya ya sebetulnya kan kita itu punya culture and heritage yang kaya. Kalau di Singapura enggak begitu besar. Nah ini diferensiator ya. Oke, kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya dengan bicara tentang trade.